Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami pada malam hari ini bersama Majelis Daerah Sumatera Bagian Selatan dan juga Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama untuk menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah ini, saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan untuk mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang layak kita agungkan dan tinggikan. Untuk itu, mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang kudus, ya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, Ku rindu Kau selalu dalam hidup kami Tuhan. dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Tuhan. ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Pujian ini Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. ku sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Bapak Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita naikkan pujian ini. Kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Ubah hati kami, ubah hatiku,
menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Untuk itu kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Untuk itu berkati seluruh peribadahan ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang terus berotoritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya sapa. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin percaya bahwa dan saya percaya bahwa kita semua sepakat kita punya Allah yang baik. Amin. Untuk itu sebagai ekspresi sukacita kita di hadapan Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Semuanya angkat tangannya. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita akan masuki hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sama-sama. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sepakat bahwa Tuhan kita baik. Amin. Untuk itu mari kita terus mengekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, dan juga saudara-saudari Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk kita bangkit berdiri. Semuanya bersama-sama mari kita menyanyikan pujian. Kita katakan bahwa Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya.
Yesus saja. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, tentu ada mukjizat. Amin. Kita katakan Yesus ajaib. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus saja. Tak berkesudahan kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Pada malam hari ini kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah kita yang hidup. Kita percaya bahwa semua makhluk di bumi menyembah Dia, Allah yang hidup. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, Berkati hidup. berkati hidup. Sekali kita naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, Berkati hidup. berkati hidup. Segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kembali kita naikkan pujian ini. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, Berkati hidup. berkati hidup. Segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Allah yang ditinggikan dan diagungkan. Benar ya Tuhan Yesus. Pujian bagimu, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kita katakan, segala pujian syukur bagimu. amin. Kau hadir dalam hidupku. Kami datang sujud di hadapan Dia Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu. Engkau memberi hari yang cerah, hari yang baik. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk masuk dalam penyembahan, menyembah, memuji Engkau. Dan sekarang ini kami berkesempatan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami semua Tuhan. Engkau sentuh hati kami. Biar tanah hati kami yang keras boleh menjadi lembut, supaya siap ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Engkau menolong pemberitaan firman Tuhan ini, hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya dalam urapan Roh Kudus, menyampaikan isi hati Allah kepada semua yang mendengarkan malam hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan ini untuk kita, Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat 1, saya mulai. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan singkat malam ini adalah carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita selalu sibuk.
sepanjang hari kita tidak pernah mengistirahatkan pikiran kita. Karena orang yang mengistirahatkan pikirannya itu artinya dia sudah mati, ya, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita selalu berpikir tentang banyak hal. Ada banyak perkara yang terus menjadi bahan perenungan kita, menjadi bahan refleksi kita, menjadi rencana-rencana kita. Bukan hanya sekedar berpikir, kita juga kemudian berencana untuk segera melakukan sesuatu yang kita pikirkan itu. Memang biasanya sebagian besar dari waktu kita, waktu berpikir kita itu selalu kita habiskan pada hal-hal yang tepat di depan kita. Apa itu? Kita bertemu dengan orang, kita berinteraksi dengan dia, kita bercakap-cakap dengan dia, maka kita sudah mulai berpikir untuk mengucap sesuatu, apa yang akan kita ucapkan, apa yang kita percakapkan dengan dia. Kita ke kantor, kita habiskan energi berpikir kita dengan melakukan pekerjaan kita, sambil kita berpikir hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Di rumah juga demikian. Walaupun kita seharian penuh di rumah, pasti pekerjaan yang menumpuk yang segera kita kerjakan di hari itu akan juga menguras pikiran kita. Kita melakukan apa saja pada hal-hal praktis di depan kita itu selalu langsung akan menguras pikiran kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada juga banyak waktu luang kita pada waktu kita sendiri. Kita mungkin ambil kesempatan untuk berbaring, kita mungkin ambil kesempatan untuk duduk di tepi kolam, kita mungkin ambil kesempatan untuk retreat jauh dari keramaian, kita ambil kesempatan untuk sendiri dari orang lain. Pertanyaan saya di sini, apa yang kita pikirkan dalam waktu-waktu luang ini? Biasanya pada waktu kita dipenuhi dengan kesibukan, biasanya pikiran kita tersita dengan semua kesibukan itu. Akan tetapi Tuhan pun mengizinkan kita memiliki waktu-waktu sendiri. Waktu-waktu hanya kita mungkin dengan Tuhan. Pada waktu itu apa yang kita pikirkan? Pada waktu itu apa yang kita refleksikan? Pada waktu itu apa rencana-rencana yang ada di benak kita untuk akan kita lakukan di kemudian hari? Bapak Ibu Saudara, berpikir ini merupakan satu hal yang penting. Karena apa yang kita lakukan akan berhubungan langsung dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rencanakan. Arah hidup kita dibentuk oleh hasrat kita, oleh keinginan-keinginan kita. Dan prioritas-prioritas hidup kita itu bergantung kepada apa yang kita pikirkan. Seorang bernama Ralph Waldo Emerson, dia berkata, "You become what you think about all day long." You become what you think about all day long. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah engkau akan menjadi. Engkau akan menjadi sebagaimana apa yang engkau pikirkan di sepanjang hari-hari hidupmu. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 21 berbicara hal yang lebih spesifik lagi tentang pikiran dan kebergantungan pikiran terhadap satu hal. Itu apa? Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rindukan, apa yang mengikat engkau, itu bergantung kepada apa yang engkau pikirkan tentang suatu hal. Dan kalau engkau berpikir tentang hartamu, maka engkau terus akan melekat dengan itu. Dan akan mempengaruhi hidupmu, akan mempengaruhi prioritas-prioritas dalam hidupmu di masa depan ataupun di masa sekarang pada waktu engkau sementara hidup. Bapak Ibu Saudara, yang kita baca bagian ini Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 sebetulnya terdiri dari 3 bagian besar kalau kita lihat di situ.
Walaupun saya tidak akan uraikan ini, tapi kalau kita lihat di situ, kira-kira strukturnya begitu. Rasul Paulus pertama dia berbicara tentang awal mula kekristenan itu dimulai dari mana. Seorang Kristen itu dimulai dari mana? Itulah ayat yang pertama, bagian A, dan ayat yang ketiga. Nanti kita akan uraikan itu, walaupun bukan dalam struktur yang seperti ini. Kemudian Paulus juga berbicara hal yang kedua, di mana dia berbicara pada waktu engkau sudah menjadi Kristen, pada waktu engkau sudah menjadi orang percaya, seharusnya seperti apa hidupmu dalam mengiring Tuhan. Seperti apa seharusnya pikiranmu engkau kondisikan dalam rangka engkau berbeda dengan hidup lamamu yang sudah engkau tinggalkan, karena sekarang ini engkau sudah masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kemudian di ayat yang keempat, di situ jelas sekali Rasul Paulus berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Itulah pengharapan orang percaya. Apa yang akan terjadi pada kehidupan orang percaya di kemudian hari, itu sebetulnya ditentukan oleh langkah yang pertama tadi di ayat 1a dan ayat yang ketiga. Dan ayat 1a dan ayat yang ketiga itu harus dibuktikan pada ayat yang pertama bagian B dan ayat yang kedua. Itulah menghidupi hidup percaya ini dengan caranya Kristus, sebagaimana yang Kristus kehendaki. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi melalui tiga hal di Kolose pasal 3 ini, saya rindu menguraikan 3 bagian dalam bentuk yang lain. Yang pertama, kita akan uraikan itu adalah pada bagian awal hidup Kristen. Paulus berkata begini di ayat yang pertama, kamu sementara hidup di dalam Kristus. Ayat yang pertama, bagian yang A berbicara begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kemudian bagian yang B dia berbicara, carilah perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, siapakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan kata kamu di sini? Sangat jelas di sini yang dimaksudkan dengan kata kamu ini adalah jemaat Kolose. Jemaat di Asia Kecil, tempat di mana Rasul Paulus sebetulnya tidak melayani di situ. Dia melayani di sebelahnya, yaitu Efesus. Yang melayani mula-mula itu adalah Epafras. Itu rekan sepelayanan dari Paulus. Akan tetapi pada waktu Rasul Paulus berada di penjara di Roma, dia berhubungan dengan orang-orang juga di Kolose. Dia mendengar ada problem di situ. Rasul Paulus mendengar ada masalah terhadap jemaat di Kolose. Maka Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Kolose untuk mengingatkan mereka, sebagaimana yang barusan kita baca ini, kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini ada penjelasan mula-mula sebetulnya yang Paulus tempatkan, sangat menarik dia tempatkan justru di ayat yang ketiga. Di situ Rasul Paulus berkata, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Rasul Paulus berkata, sebelum engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, lebih dulu kamu harus dimatikan. Kamu sudah mati bersama dengan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan mati bersama dengan Kristus? Yang dimaksudkan mati bersama dengan Kristus adalah semua hidup lamamu, semua hal yang ada di belakangmu, semua hal yang menjadi prioritas-prioritas hidupmu di belakang sebelum engkau menjadi percaya kepada Kristus, itu harus engkau matikan dulu supaya engkau layak dibangkitkan bersama dengan Kristus. Memang kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara, konteks bagian ini sebetulnya berbicara tentang satu problem yang sementara terjadi pada jemaat di Kolose. Apa itu? Paulus mau berbicara tentang ajaran sesat yang disebut di sini
adalah legalisme. Apa itu legalisme? Legalisme itu adalah satu keyakinan jemaat Kolose, sebagian dari mereka yang termakan ajaran sesat, bahwa Allah akan baik kepada orang-orang yang berpegang kepada tradisi, yang berpegang kepada kode etik tertentu, yang menjunjung tinggi seperangkat aturan tradisi yang harus dipegang dengan kuat, supaya perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh kode etik yang baik dalam kehidupan mereka ini memberi kontribusi terhadap kasih Allah yang akan turun kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ajaran legalisme ini sangat tidak cocok dengan ajaran Kristen. Karena apa? Ajaran Kristen berkata begini, orang percaya sudah mengalami penebusan oleh darah Kristus, dan Kristus sudah berkorban di kayu salib, dan itu cukup tanpa tambahan apapun dari kegiatanmu yang baik, dari upaya-upayamu yang baik untuk menambah kasih Allah kepadamu supaya engkau diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, jika ada ajaran legalisme ini, orang-orang akan berkata, siapakah yang membutuhkan Kristus? Siapakah yang membutuhkan Yesus untuk mati di kayu salib? Karena kami pun dapat mengusahakan keselamatan kami. Siapakah yang membutuhkan kabar baik yang disampaikan oleh para rasul? Jika kita sendiri bisa menghasilkan kabar baik itu, kebaikan itu bisa kita upayakan dari diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, maka di sini Rasul Paulus langsung mengkonter bagian ini. Rasul Paulus di sini langsung mengajarkan ada sentralitas Yesus Kristus di situ. Yesus Kristus satu-satunya penebusan kita. Di pasal 1 dan pasal yang kedua, sebelum bacaan kita ini, kita nanti baca saja sendiri di rumah. Rasul Paulus mengatakan tentang keutamaan Kristus. Dialah pencipta alam semesta. Kristus juga yang menopang alam semesta ini. Di dalam Dia semua hal terikat secara bersama-sama. Dan tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia ini yang tidak terjadi tanpa kehendak dari Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama dalam khotbah malam ini, kamu sementara hidup di dalam Kristus. Orang-orang percaya yang mendengarkan khotbah ini malam hari ini, mari kita mulai mengoreksi diri kita. Kamu sementara hidup di dalam Kristus. Itu artinya apa? Kalau kamu hidup di dalam Kristus, itu artinya engkau sementara atau sudah meninggalkan kehidupan lamamu. Jangan engkau berpaling lagi dalam kehidupan lamamu. Di zaman sekarang ada banyak legalisme dalam bentuk yang baru. Kita mau taruh di pikiran kita, legalisme, sesuatu yang seolah-olah dapat membuat Allah kasih kepada kita. Allah berbuat baik kepada kita. Oleh karena hal-hal yang kita tambahkan dalam penyerahan kita yang sesungguhnya kepada Kristus lewat iman percaya kita kepada Kristus. Saya mendengar ada beberapa jemaat yang masih percaya bahwa kalau dia tidak ke gereja, dia bisa menitipkan persembahan kepada orang yang ke gereja. Seolah-olah Tuhan tahu bahwa itulah persembahan dia, dan Tuhan akan memberi berkat kepada dia karena dia sudah titip berkat kepada orang yang pergi ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah ini pikiran yang konyol? Ini bentuk legalisme baru yang masih terus terjadi dalam kehidupan orang percaya sampai sekarang ini. Ada orang yang dari pagi dia bekerja sampai tengah malam dia bekerja, menghasilkan uang banyak. Lalu dia banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sebagian dari hasil pekerjaan itu tidak tahu dia dapatkan apakah dari kecurangan atau dari kejujuran.
lalu dia memberi untuk Tuhan. Saya banyak memberi untuk Tuhan, banyak memberi untuk Tuhan. Tetapi apakah itu dikehendaki oleh Tuhan atau tidak, itu menjadi rahasia Tuhan. Pesan bagian pertama untuk kita malam hari ini sebetulnya adalah apa? Kalau engkau memberi hatimu kepada Kristus, engkau sungguh-sungguh harus mencari kehendak Allah lewat pikiranmu, lewat perasaanmu, lewat perbuatanmu, sungguh-sungguh di hadapan Allah. Engkau harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah yang pernah engkau lakukan di masa hidupmu sebelumnya. Kamu sudah berada di dalam Kristus, maka kamu harus bersungguh-sungguh di dalam Kristus. Bagian yang kedua yang mau kita renungkan malam hari ini, itu ada pada ayat yang kedua. Jangan memikirkan hal-hal yang di bumi. Inilah tema kita malam hari ini. Pikirkanlah, atau ayat pertama bagian B, carilah perkara yang di atas. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, dan bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, cara hidup kita harus berubah. Di bagian sebelumnya kita sudah barusan menguraikan bahwa kita menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah karena Kristus sudah menebus kita. Sekarang Paulus mengingatkan jemaat Kolose, dia juga mengingatkan kita yang telah mati dan sekarang kemudian kita bangkit bersama dengan Kristus. Kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, ayat yang ketiga itu. Maka sekarang kita harus mati terhadap semua prinsip-prinsip mendasar yang ada di dalam dunia ini. Apa itu prinsip-prinsip mendasar yang ada dalam dunia ini? Di pasal 2 ayat yang ke-20, saya bacakan untuk kita. Pasal 2 ayat yang ke-20 bunyinya begini. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Bapak Ibu Saudara, kita harus mati terhadap prinsip-prinsip mendasar dunia ini. Dunia ini mempunyai aturannya sendiri. Bukannya hanya aturan legalisme sebagaimana yang sudah saya kemukakan tadi. Tapi dunia ini juga punya aturan-aturan tertentu. Ada yang diidolakan oleh dunia ini. Hal-hal yang berkaitan dengan harta, hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan, hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dalam hidup. Itu sangat diidolakan oleh dunia ini. Ini legalisme yang terus berkembang sampai sekarang ini. Yang kadang-kadang menjadi idola. Bukan hanya anak-anak dunia, tetapi juga kadang-kadang menjadi idola dari orang-orang percaya yang sudah menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 13 ayat 14 kita sebetulnya digambarkan oleh penulis kitab Ibrani seperti seorang pengembara, seorang peziarah. Kita sebetulnya bukan tempat tinggalnya di dunia ini. Kita tidak tinggal lama di dalam dunia ini. Dan kalau seorang pengembara, seorang pilgrim, seorang peziarah, pasti dia tidak akan memikirkan hal-hal yang memberatkan dia untuk terus mengembara sampai ke tempat yang lebih baik di mana dia akan pergi. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Di sini kita dihimbau untuk jangan memikirkan, jangan mencari hal-hal yang terikat dengan dunia ini. Karena kalau kita memikirkan hal-hal yang mengikat kaki kita di dunia ini, itu artinya kita memberatkan kaki kita. Pada waktu kemah kediaman kita di dunia ini akan dibongkar, maka kita akan sangat kesulitan. Kita mulai akan memikirkan uang kita begitu banyak. Kita mulai akan memikirkan posisi kita sekarang ini begitu diidolakan oleh orang. Kita mulai memikirkan tentang tanggung jawab yang belum selesai dalam dunia ini. Kita mulai memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, yang mengikat kaki kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara,
Saya tidak berkata bahwa kita mulai sekarang ini stop kerja, stop untuk sekolah, stop untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Yang mau saya katakan adalah pada waktu kita disuruh oleh firman Tuhan ini untuk jangan memikirkan hal-hal yang mengikat kita di dalam dunia ini. Kita disuruh oleh firman Tuhan malam hari ini untuk tetap bekerja, untuk tetap beraktivitas, untuk tetap bersekolah, untuk tetap bersungguh-sungguh dengan itu. Tetapi sambil kita mengubah tujuan-tujuan kita. Bukan demi untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi, tetapi demi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki Kristus. Karena kita sudah ditebus olehnya. Kita melakukan itu karena Kristus menghendaki kita melakukan itu. Bukan kita melakukan itu karena kita punya tujuan sendiri dalam hidup. Kita punya agenda-agenda sendiri dalam hidup yang membuat kita kesusahan untuk melepaskan itu. Pada waktu kita harus melepaskan hal-hal itu pada waktu kita menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus belajar untuk tidak terlalu terikat dengan idola dunia ini. Tidak lagi terlalu terikat dengan nilai-nilai dalam dunia ini. Jangan lagi kita memikirkan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Kita mulai harus memikirkan sesuatu perkara di atas. Kata penulis kitab Kolose, yaitu Rasul Paulus. Kita mencari perkara yang di atas. Nabi Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 41 dan 42 berkata begini, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga dan berkata, kami telah mendurhaka dan memberontak. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memandang ke atas? Ini memang bentuk kiasan, ini bahasa kiasan. Kita melihat ke atas. Oleh karena yang pertama kita sadar bahwa kita begitu banyak dosa. Kita terlalu mendurhaka di hadapan Tuhan. Kita adalah kaum pemberontak. Maka hati kita, tangan kita harus terangkat kepada Allah Bapa di sorga. Kita harus memandang ke atas. Dan itu yang menjadi prioritas perhatian kita di dalam dunia ini. Bukan lagi memandang kepada prioritas-prioritas yang lain. Yang berupa harta, berupa kedudukan, dan hal-hal yang mengingat kita dalam dunia. Raja Daud dalam Mazmur 143 ayat yang ke-8 dia berkata, ia mencari Tuhan, beritahukan aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Mengapa kita harus memandang ke atas? Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan petunjuk. Kita pengembara-pengembara dalam dunia ini, kita selalu tidak ada petunjuk yang tepat apabila kita mencari kompas dari diri kita sendiri. Tetapi apabila Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, pasti kita akan mendapatkan petunjuk yang tepat untuk bagaimana kita mengelola hidup ini sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Maka saudara-saudara, kata firman Tuhan, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Hal itu harus menjadi kerinduan yang konstan dalam diri kita. Hal itu harus menyatu dengan seluruh eksistensi kehidupan kita. Kita memandang ke atas. Di sini Rasul Paulus juga katakan, karena di sana duduklah Kristus di sebelah kanan Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Allah itu artinya apa? Itu dia akan mendapatkan kekuasaan. Satu saat Kristus akan memerintah. Dan di ayat yang keempat, Kristus akan menyatakan dirinya kelak. Dan satu saat kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Memang kita sementara berjuang dalam dunia ini. Kita tidak bisa langsung untuk memikirkan semua hal yang suci.
Akan tetapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bersama. Apabila kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus, maka kita sekarang jangan lagi memikirkan hal-hal yang ada di bumi. Menjadi prioritas, menjadi nilai-nilai kita, sama seperti orang-orang dunia. Tapi kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hal-hal yang menjadi prioritas Allah, hal yang menjadi nilai-nilai Allah, itulah yang harus kita kerjakan. Harus kita sungguh-sungguh pegang untuk kita membekali diri kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Inilah firman Tuhan malam hari ini. Semoga memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah berbicara kepada kami malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami orang-orang percaya, kami tidak boleh lagi terikat dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Hal-hal yang mengikat hati kami, hal-hal yang mengikat pikiran kami, untuk terus-menerus seolah-olah kami akan berada terus di dalam dunia ini dan tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Tuhan, malam hari ini Engkau tolong kami agar kami dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus itu untuk menjadi seperti keinginan Kristus, memprioritaskan apa yang diprioritaskan Allah, dan memiliki nilai-nilai yang menurut Allah adalah nilai yang baik yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman ini menjadi berkat yang terus menerus semua pendengar yang menyaksikan dan mendengarkan khotbah malam hari ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Fani Kaseke yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan seluruh kru yang sudah melayani kita. Puji Tuhan. Dan malam hari ini kami terus berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikut acara ini dan ikuti acara-acara kami selanjutnya. Pada hari Jumat ada Event Kids Ministry, hari Sabtu seperti ini ada Saturday Night Service, dan hari Minggu Bincang Orang-Orang Muda, dan hari Senin ada program kami Miracle. Dan tentunya doa kami Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Baiklah, mari kita akan menutup acara ini dengan doa syafaat. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan kami. Terima kasih Engkau menuntun kami, menolong kami untuk terus belajar, memahami, mengerti kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami berdoa terus Tuhan, untuk pelayanan ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang terus dimenangkan, yang mungkin menonton malam ini, esok,
ataupun kapan saja, baik melalui channel kami di Facebook ataupun di YouTube, kiranya semua mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika ada di antara mereka yang mengalami gangguan kesehatan, yang mengalami kelemahan, yang mengalami persoalan pergumulan, biarlah mereka memandang kepada Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih. Doa kami Tuhan, Engkau berkati seluruh pelayanan kami di jajaran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, baik itu di pusat, di daerah-daerah, di sekolah-sekolah teologi, di Batu, di Kalimantan Barat, di tempat ini semua diberkati Tuhan. Dan tentunya berkati semua Bapak Ibu hamba-hambamu yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang menangani persoalan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa supaya varian Omikron ataupun varian apapun, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami bebas dari semuanya itu Tuhan. Dan bangsa kami yang terus para pemerintah di pusat maupun di daerah yang terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini, diberkati, ditolong Tuhan. Terima kasih proses vaksinasi sampai sekarang supaya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih, tentunya kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia. Kami berdoa supaya secepatnya ada gencatan senjata atas persoalan Rusia dan Ukraina. Tuhan, kami memohon lindungi anak-anak-Mu Tuhan, lindungi umat-Mu, lindungi gereja-Mu. Bahkan kami berdoa supaya para pemimpin merendahkan hatinya untuk mau berdamai. Terima kasih Tuhan, kami memohon kasih karunia Tuhan. Yang juga mengalami bencana, banjir di mana-mana, Tuhan tolong teguhkan iman mereka, kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan Allah, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, terimalah berkat Allah. Biarlah kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan yang sudah mengikuti acara kami dari awal sampai dengan akhir. Dan saat ini kita akan terus melangkah bersama Tuhan. Kita kerjakan seluruh pekerjaan yang daripada Tuhan untuk mengerjakan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan keselamatan daripada Tuhan. Kita katakan bahwa Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan haruslah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal